Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, fakadzalika alamul mulki wa syahadati muhaqun li alamil ghaibi wal malakuti. Wa minan nasi man yusra lahu nazrul i'tibari fala yanzuru fi syai'in min alamil mulki illa wa yu'abbaru bihi ila alamil malakuti fa yusamma uburuhu ibratan. Wa qad amara al-haqqu bihi faqala fa'tabiru ya ulil absar. Wa minhum man amiyat basiratuhu falam ya'tabir fahtubisa fi alamil mulki wa syahadati wa satanfatihu ila habsihi abwabu jahannama wa hadal habsu mamlu'un nara min sya'niha an tatla'u 'alal afidati illa anna bainahu wa baina idraki alamiha hijaban fa idza rufi'a dzalikal hijabu bil mauti adraka. Wa an hadha adharallahu ta'ala al-haqqa ala lisani qaumin istantaqahum bil haqqi faqalu al-jannatu wan naru makhluqatani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu fakadzalika, maka seperti itulah alamul mulki wasyahadati, alam nyata itu muhakun li alamil ghaibi wal malakuti, adalah tiruannya bagi alam ghaib. Alamul mulki wasyahadah itu adalah alam sadar, alam nyata, alam konkret. Alamul ghaibi wasyahadah itu adalah alam ghaib, alam yang abstrak. Faminan nasi, maka diantara manusia, man yasullu lahu, terdapat manusia yang senang baginya, nazarul i'tibari, oleh pandangan i'tibar, pandangan mengambil pelajaran. Nazarul i'tibar, pandangan mengambil ilmu pengetahuan. Fala yanzuru fi syai'in, maka tiadalah ia memandang pada sesuatu, min alamil mulki, dari alam sadar ini, illa wa yu'abbiru bihi, kecuali ia mengambil pelajaran dengannya, ila alamil malakuti, kepada alam ghaib. Fayusamma uburuhu ibrotan, maka
dinamailah lintasan-lintasan itu adalah ibrah, lintasan dalam mengambil pelajaran. Waqad amaral haqqu bihi, dan sungguh Allah Ta'ala memerintahkan dengannya dalam memandang segala sesuatu di alamul mulki adalah dengan pandangan-pandangan mengambil pelajaran. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, fa'tabiru ya ulil absari, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minhum man amiyat basiratuhu, dan diantara mereka terdapat manusia amiyat basiratuhu, yang buta mata hatinya. Falam ya'tabir, maka tiada ia mengambil pelajaran. Fahtabasa fi alamil mulki wasyahadati, fahtabasa, maka ia terpenjara, maka ia terkurung, maka ia tertahan. Fi alamil mulki wasyahadati, di alam nyata ini, di alam dunia ini, di alam sadar ini, terkurung dia. Wasatan fatihu ila habsihi abwabu jahannama, dan akan terbuka kepada kurungannya ini adalah abwabu jahannama, pintu-pintu neraka jahanam. Itu yang bikin dia sadar, yang bikin dia melek, yang bikin terbuka mata hatinya kalau sudah berada di pintu neraka jahanam. Takadu tamayyazu minal wis, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir, qalu bala qad ja'ana nadir fakadzabna wa qalu ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Ketika akan dilemparkan ke neraka jahanam, maka penjaga-penjaganya itu pada nanya, alam ya'tikum nadir, emang dalam kehidupan dunia kagak dia ngajarin apa? Kagak dia ngasih peringatan apa? Qalu bala qad ja'ana nadir fakadzabna, datang peringatan, banyak yang ngajarin, tapi kami mendustakannya, kami tidak mempercayainya. Itu lantaran amiyat basiratuhu, buta mata hatinya. Wahadal habsu, dan kurungan ini mamluun naran, penuh dengan api. Min sya'niha, dari keadaannya, antatlu'a alal afidati, bahwa terbit atas hati. Illa anna bainahu, kecuali bahwa terdapat di antaranya, wa baina idraki alamiha hijaban, dan antara mengetahui penderitaannya itu akan hijab-hijab. Fa idza rufi'a dalikal hijabu bil mauti adroka, maka apabila diangkatlah hijab itu dengan sebab kematiannya, adroka, barulah ia memahami. Hijab-hijab yang menghalanginya itu apabila telah dibukakan, baru dia sadar. Apa hijabnya? Kematian.
Jadi hijab manusia dalam kehidupan dunia adalah kematian. Sehingga an-nasu niyam wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur. Fa idamatu intabahu. Apabila mereka mati, barulah mereka sadar. Barulah mereka baru bangun. Pas udah di alam kubur, wah iya, wah iya. Pas udah di alam kubur, baru wah iya. Udah digiring ke neraka, wah iya. Baru bangun nih. Dalam kehidupan dunianya tidur. Karena buta mata hatinya. Hingga kalau udah mati, barulah mereka bangun dengan sebenar-benarnya bangun. Karena hijab manusia yang sesungguhnya adalah kematian. Wa an hada, dan dari sebab inilah azharallahu ta'ala al-haqqa, Allah Ta'ala menampakkan kebenaran ala lisani qaumin, melalui lisan sekelompok manusia, istantaqahum bil haqqi, yang Allah membuat mereka berbicara dengan kebenaran. Faqalu, mereka berkata, al jannatu wan naru makhluqatani, sorga dan neraka keduanya adalah makhluk. Walakinnal jahima, akan tetapi neraka jahim itu tudraku marrotan, dipahami suatu kali, biidrokin, dengan satu pemahaman, yusama ilmal yaqini, yang disebut dengan ilmu yaqin. Wa marrotan biidrokin akhara, dan satu kali dengan pemahaman yang lain, yusama ainal yaqini, yang disebut dengan ainul yaqin. Wa ainul yaqini, dan ainul yaqin itu la yakunu illa fil akhirati, tidaklah keberadaannya kecuali hanya di akhirat. Itulah ainul yaqin. Kalau sudah di akhirat, ainul yaqin. Wa ilmul yaqini qad yakunu fid dunya, sedangkan ilmu yakin keberadaannya adalah di dunia. Orang itu memiliki cahaya keyakinan yang disebut dengan musyahadatul ghuyub bisifatil qulub, dapat menyaksikan dengan alam gaib dengan sebab sifat-sifat kejernihan yang ada di dalam hatinya. Itu namanya musyahadatul ghuyub bisifatil qulub. Itulah nurul yakin. Maka nurul yakin ini akan melahirkan ilmu yakin dan ainul yakin. Sedangkan ilmu yakin sifatnya hanya di dunia, dan ainul yakin itulah sifatnya di akhirat. Artinya mulahazatul asrar bimuhafazatil afkar, memperhatikan segala rahasia-rahasia di alam kehidupan dunia ini, bimuhafazatil afkar, dengan senantiasa menjaga pikiran-pikirannya yang jernih. Dan orang seandainya mengetahui bahwa di Jakarta Pusat itu ada Monas, tapi dia sendiri belum pernah ke Monas, itu namanya ilmu yakin. Kalau seandainya dia udah ada di atas Monas, dia melihat bawahnya itu, sekelilingnya itu, dia sudah di puncaknya Monas, itulah ainul yakin. Dalam kehidupan dunia kita diceritakan tentang bagaimana akhirat, bagaimana surga, bagaimana neraka. Itulah ilmu yakin.
ada dalam kehidupan dunia. Sedangkan kalau kita sudah berada di akhirat, itulah yang disebut dengan ainul yakin. Walakin lilladina qad waffau hazzahum, tetapi untuk orang-orang yang telah sempurna bagiannya min nuril yaqini, dari nurul yakinnya, falidadika qala Allah Ta'ala, dari situlah Allah Ta'ala berfirman, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, seandainya kalian benar-benar mengetahui ilmu yakin, latarawunnal jahim, pasti kalian akan menyaksikan apa itu yang disebut neraka jahim, ai fid dunia, sudah melihat dalam kehidupan dunia ini neraka jahanam dengan ilmu yakinnya. Tumma latarawunnaha ainal yakin, dan sungguh kalian akan menyaksikan neraka jahanam itu dengan ainul yakin, ai fil akhirati, artinya di akhirat. Ilmu yakin, dia lihat neraka itu dalam kehidupan dunianya. Ainul yakin, dia lihat neraka itu benar-benar dengan pandangan matanya. Faidan, maka kalau begitu, qad zohara, maka nyatalah annal qalba salihah, bahwa hati yang soleh, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang layak limulkil akhirati, untuk kerajaan akhirat, la yakunu illa azizan, tidaklah keberadaannya kecuali adalah jarang. Kasyakhsil salihi, seperti seseorang yang pantas limulkid dunia, untuk mendapatkan kerajaan dunia. Kalau dalam urusan kerajaan dunia aja yang mendapatkan itu adalah orang-orang khusus dan jarang, bagaimana untuk mulkul akhirah, untuk kerajaan di akhirat? Kismatin sadisatin hawiyatin lima jami'in ni'ami, bagian yang keenam yang mencakup bagi berbagai macam kumpulan-kumpulan kenikmatan. I'lam annan ni'ama tanqasimu, ketahuilah bahwa kenikmatan-kenikmatan itu terbagi ila mahiyya ghayatun matlubatun lidatiha wa ila mahiyya matlubatun li ajlil ghayati. Yang pertama, ila mahiyya, kepada kenikmatan yang dia adalah ghayatun, tujuan, matlubatun, yang dicari, li datiha, lantaran dat kenikmatannya itu. Ada satu kenikmatan yang dituju, yang dicari karena semata-mata nikmatnya. Yang kedua, wa ila mahiyya, dan kepada sebuah kenikmatan yang dia adalah matlubatun, dituntut, dicari, li ajlil ghayati, karena tujuannya. Amal ghayatu, adapun nikmat karena tujuan, fa innaha sa'adatul akhirati, maka kenikmatan itu adalah kebahagiaan akhirat. Wa yarji'u hasiluha, dan kembalilah kesimpulan kenikmatan akhirat itu ila arba'ati umurin, kepada 4 perkara. Kenikmatan akhirat itu semuanya kembali kepada 4 akhirat. Yang pertama, baqain la fana'ah lahu, kekal,
tiada rusak baginya. Yang kedua, wasururin la ghamma fihi, kebahagiaan tanpa kesusahan di dalamnya. Yang ketiga, wa ilmin la jahla ma'ahu, pengetahuan tanpa kebodohan bersamanya. Yang keempat, wa ghaniyun la faqra ba'dahu, kekayaan tanpa kepakiran setelahnya. Itu 4 pokok kenikmatan kebahagiaan akhirat. Baqain la fana'alah, wa sururin la ghamma fi, wa ilmin la jahla ma'ah, wa ghaniyin la faqra ba'dah. Wa ghaniyin la faqra ba'dah, kekayaan tanpa kepakiran setelahnya. Wa hiya ni'matul haqiqatu, dan inilah nikmat yang sebenarnya, nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang hakiki. Walidalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aisha illa aisyul akhirati, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini riwayat Tirmidzi. Kalau riwayat Daruqutni itu Allahumma la khaira illa khairul akhirah, la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, enggak ada kebaikan kecuali hanya kebaikan di akhirat. Wa qala dzalika marratan fi syiddati, dan beliau mengucapkan kalimat itu sesekali fi syiddati, pada waktu kelelahan. Nabi ngucapin itu pada waktu beliau fi syiddati, kelelahan. Tasliyatan lin nafsi, tasliyatan lin nafsi, sebagai hiburan untuk dirinya. Wadhalika, hal itu fi waqti hafril khondaki, pada waktu menggali khondak, parit, perang parit atau perang khondak. Karena musuh begitu besar jumlahnya dengan persenjataan yang lengkap, maka atas usulnya Salman Al-Farisi membuat parit, membuat lubang pertahanan. Nabi ikut turun membuat lubang tersebut. Parit itu yang disebut dengan Khandaq. Maka ketika beliau sedang kelelahan, maka beliau sambil macul, sambil megang pacul, sambil beliau bilang, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wa fi ba'di riwayatin, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, enggak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Itu Nabi untuk tasliyatan lin nafsi, sebagai hiburan untuk dirinya. Fi syiddatid durli, pada waktu beliau sangat kelelahan. Itu ucapan yang pertama. Jadi beliau mengucapkan itu fi waqti hafril khandaqi fi syiddatid durli, pada waktu menggali parit, pada saat beliau merasakan sangat lelahnya. Wa qala dzalika marratan, dan beliau pun mengucapkan kalimat itu sekali-sekali fisururi, pada masa gembiranya, pada waktu bahagianya. Man anlin nafsi, untuk mencegah dirinya, minar rukuni, dari kecenderungan
ila sururi dunia, kepada kegembiraan dunia. Wadalika, yaitu inda ihdathin nasi bihi, ketika mengelilingi manusia dengannya, fi hijjatil wada'i, dalam peristiwa haji wada'. Nabi mengucapkan kalimat itu pun pada saat beliau bergembira dalam peristiwa Hajjatul Wada. Karena Hajjatul Wada itu jumlah kaum muslimin sudah begitu banyak. Satu riwayat sudah lebih dari 10.000 orang, dengan jumlah yang besar, sehingga orang-orang Mekah itu udah pada ketakutan. Maka manusia mengelilingi beliau. Nabi mengucapkan kalimat itu sekali lagi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tujuannya apa? Man anlin nafsi minar rukuni ila sururi dunia, untuk mencegah diri dari kecenderungan kepada kebahagiaan dunia. Wa qala rajulun, dan seseorang bertanya, Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mati. Ada orang berdoa begini, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, tamaman ni'mati, sempurnanya kenikmatan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, wa hal ta'lamu ma tamamun nikmati, dan apakah engkau mengetahui apa itu kesempurnaan nikmat? Ente minta tamamun nikmat, ente tahu gak apa itu tamamun nikmat? Nikmat yang sempurna, kesempurnaan nikmat? Qala la, orang itu menjawab, saya gak tahu. Qala, maka Nabi bersabda, tamamun nikmat dukhulul jannah. Tamamun ni'mati, kesempurnaan nikmat itu, dukhulul jannati, adalah masuk surga. Ini riwayat Tirmidzi sampai segitu. Kalau riwayat Ad-Darqutni, tamamun ni'mah dukhulul jannah wan najatu minan nar. Kesempurnaan nikmat itu adalah dukhulul jannah, masuk surga, wan najatu minan nar, dan selamat dari api neraka. Tumakala wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika